Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tunemlo Indonesia, balik lagi nih di konten review modifikasi. Nah, di konten review modifikasi kali ini kita bakalan ngebahas modifikasi Toyota Agya TRD tahun 2020. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan langsung nge-review nih satu persatu apa aja yang udah dilakuin perubahan di mobil Agya-nya. Nah, tapi sebelum kita samperin ke mobilnya, kita minum kopi Ko 78 dulu lah. Wis, mantap. Bikin segar, ngilangin ngantuk, dan tambah semangat lagi nih untuk bikin videonya. Yuk, langsung aja kita ke mobilnya. Nah, jadi kita mulai dari depan dulu nih teman-teman. Nah, jadi di Toyota Agya ini dia udah melakukan custom di bagian headlamp. Nah, jadi ini headlamp standarnya yang udah di custom. Penambahan satu lagi proyektor. Nah, terus di sini ditambahin juga untuk Angel Eyes. Nah, terus udah dikasih juga delezi. Nah, di sini di bagian sini juga udah di custom lah, dibikin kayak grafir gini. Nah, jadi untuk yang tadi kan gua udah bilang awal mobil ini datang itu menggunakan ring 15. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana nih, gua kasih fotonya. Nah, dari situ dia berpikiran untuk mengubah konsep modifikasinya, karena ngelihat mobil-mobil stand juga enak dilihat ya. Sebenarnya kalau menurut gua, mau itu street racing, mau itu stand apa segala macam, semua enak dilihat, tergantung selera masing-masing, tergantung budget kita, dan tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Yang jelas selagi mobil itu konsepnya jelas, dan ya nggak mesti barang-barang yang mahal lah. Seperti di mobil inilah, di velg apa segala macam, dan ersas. Nah, itu kita cuman beli barangnya second. Dan untuk headlamp ini headlamp standarnya dia. Nah, jadi udah di custom. Nah, ini pengerjaannya full dilakukan di TDL Garage. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen custom headlamp, stop lamp, ya mungkin bisa konsultasi ke TDL Garage, dan untuk Instagramnya @TDL-Garage. Nah, lokasinya di Kota Padang, di Jalan Ampang depan SPBU. Nah, jadi untuk mobil ini, nah untuk posisi hidupnya seperti ini. Terus kita sekarang lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, jadi di mobil ini kita mungkin lebih banyak melakukan perubahannya itu di bagian kaki-kaki nih teman-teman. Mulai dari velg, terus shocknya juga udah di custom karena udah dinaikin ersas. Nah, mungkin kita bakalan bahas dulu satu-satu, yaitu mulai dari velg. Nah, jadi ini velgnya kita dapatnya second dari teman gua. Mungkin sekalian aja kita bahas untuk harga modifikasinya ya teman-teman. Jadi untuk di custom headlamp, itu custom headlamp sekitar 5 jutaan. Udah dari standarnya dia di upgrade, tambahin proyektor lagi segala macam, terus tambahin HID ya. Jadi dia udah pakai HID, empat-empatnya hidup. Nah, jadi pakai HID merek Fahid, udah pakai balas 55. Nah, jadi kalau malam itu terang banget. Nah, kita balik ke velg. Ini velgnya second, kita beli dengan harga 4 juta, itu udah termasuk ban. Nah, untuk velgnya ini adalah replika Workmaster, ring 17, lebar 7,5, 8,5. Nah, untuk di bagian depan ini pakai ban Achilles ATRK Sport, ukuran 165, 40, ring 17. Nah, jadi di bagian bodi ini kita tidak lakukan perubahan apapun. Cuman ya udah pas sih fittingannya dengan Agya pakai 7,5 8,5 itu udah lumayan pas lah.
kalau buat harian, karena ini mobil juga buat dia kuliah kan. Nah, jadi emang buat kebutuhannya sehari-hari, teman-teman. Velg dengan lebar 8,5, tapi kalau 8,5 di Agya itu udah lumayan keluar nih. Nah, kita ngakalinnya daripada kita wet body, karena kalau menurut gua kalau di Agya kita lakukan wet body itu ya kayak gimana ya? Ya mungkin kalau kedepannya dia mau lebih ekstrim, apa mau lebih dimodifikasi lagi, mungkin ya nggak ada masalah lah. Mau di wet body, mau di radius mah. Cuman sekarang kebutuhannya cuman buat harian, enak dilihat, ya udah gua ngakalinnya pakai ini aja. Di bagian belakang gua cemberin dikit buat biar fitmentnya itu bener-bener pas. Nah, jadi kalau kondisi kayak gini, ya mobil ini ya lebih dibilang kalau kondisi rendah seperti ini ya untuk show off aja, nggak bisa jalan, ya paling kalau mau pengen jalan ya dinaikin dikit. Nah, makanya dari situ gue berpikir daripada ntar malah ribet dia hariannya. Nah, jadi mobil ini udah kita kasih airsus nih, teman-teman. Nah, untuk airsusnya sendiri ini juga kita dapatnya second. Nah, jadi teman gua ada yang jual merek Airgen 2 poin. Nah, jadi ya udahlah, sekalian aja lah daripada ntar ribet. Nah, terus untuk airsus kita dapat di harga 10 juta. Itu cuman barang doang, tapi udah pakai solenoid airsusnya. Nah, untuk pemasangan itu ya karena bengkel tempat pemasangan juga teman gue, yaitu Gendis Auto Custom. Makasih Gendis yang udah selalu support. Dan untuk pemasang kita cuman ya khusus memasang paling 1,5 lah. Masang 1,5, terus ya kalau untuk lebih enaknya, nah jadi shock breakernya juga udah di custom. Nah, kemarin awalnya pengennya yang di custom standarnya dia, tapi teman gue bilang sayang lah yang standar di custom, mending nyari shock lain aja. Nah, itu sekitar ya 700-an lah. Jadi yang standarnya bisa disimpan, kalau siapa tahu ntar mau dibikinin standar lagi juga gak ada masalah. Kalau untuk bagian bodi sih nggak ada lakum perubahan nih, teman-teman. Ya paling cuman emblemnya udah diganti. Nah, terus tapi project kedepannya lagi ada nih, teman-teman. Nah, mobil ini, jadi sebenarnya mobil ini untuk joknya kita udah pesan, kita pakai replika Recaro LX yang bakalan kita naikin di sini. Nah, tapi kenapa kita langsung review mobil ini ya? Mungkin kita bakalan bikin beberapa part lah. Nah, sekarang untuk modifikasi tahap awalnya yang udah kita lakuin itu di headlamp, terus di bagian kaki-kaki. Nah, kalau untuk di bagian bodi mungkin kita nggak bakalan lakuin perubahan untuk sementara. Paling yang kita bakalan tambahin lagi seperti interior lah, kita bakalan kasih supaya lebih menarik lagi seperti sound system. Nah, untuk sound system juga udah disediain. Nah, jadi menariknya teman-teman, sound system juga kita dapatnya second. Nah, jadi ada teman nih lagi yang jual, karena dia kebetulan nggak tahu pengen ubah model apa gimana. Nah, jadi dia kemarin jual sound system itu, cuma nggak tahu di barang-barangnya apa aja. Yang jelas subwoofernya pakai Pioneer, terus sudah 3 power. Nah, tapi dia copotannya dari Toyota Yaris, jadi boxnya nggak bisa dipindah. Nah, jadi kita nggak cuma ngambil barang-barangnya doang, dan kita bakalan ngerjain untuk boxnya ntar di Rehan Audio. Nah, jadi untuk proses pembuatan box apa segala macam nanti bakalan kita bikin lagi video ya.
Nah, jadi itulah dia modifikasi Agya ya. Menurut gua modifikasi yang simpel tapi enak dilihat dan juga bisa dipakai buat harian. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pemilik Toyota Agya ataupun Ayla, bisa jadi salah satu rekomendasi untuk modifikasinya. Dan makanya kita tadi jelasin speknya apa aja. Nah, mungkin paling tadi saya yang lupa di bagian ini teman, offsetnya. Jadi velg ini offsetnya itu 35 di bagian depan dan 40 di bagian belakang. Nah, itu dia. Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung lah kalau ntar pengen naikin velg ke Agya ataupun Ayla ke spek yang sama. Nah, jadi yang bakalan dilakukan perubahannya apa aja udah ketahuan. Dan untuk budgetnya ya jadi boleh dibilang total modifikasi yang dilakukan di Toyota Agya ini adalah yaitu velg seharga 4 juta, terus headlamp 5 juta, terus sudah 9 juta ya. Berarti tambah air suspension 10 juta ya 25 ya sekitar 25-an lah kurang lebih untuk semuanya. Ya, ini video kita bikin sebelum bulan Ramadan nih teman-teman. Jadi mungkin pas ditayangin udah di bulan Ramadan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, makasih udah selalu support. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silakan subscribe, like, and share. Dan semoga video ini bermanfaat bagi car enthusiast dimanapun berada. Dan khususnya buat teman-teman yang ada di Kota Padang, Sumatera khususnya, yang mobilnya pengen juga mejeng di channel YouTube Tudemlo Indonesia, silahkan email kami ataupun di WA langsung dan dikirim beberapa foto mobil dan spek apa aja yang udah dilakukan modifikasinya. Nah, kami nggak menuntut untuk mobil itu yang modifikasinya pol-polan, bebas modifikasinya mau apa aja, yang penting enak dilihat dan adalah chemistry yang bakalan kita bahas. Nah, ya mungkin biasanya kita kalau nge-review itu kita bakal ngobrol-ngobrol sama sang owner. Nah, tetapi yang mobil ini dia orangnya nggak mau, karena dia ya gue belum paham lah om, gue baru main di mobil dan gue ya ngikutin aja mau kayak gimana di Padang lagi musimnya apa, ya udah gue ngikutin. Nah, jadi makanya mungkin dia main ke toko tanya-tanya sama gue. Nah, sampai akhirnya dia pakai mobil dengan konsep seperti ini. Nah, tapi gue ucapin makasih nih buat Sultan yang udah percayain mobilnya ke gue dan sampai juga di review sampai sekarang. Dan semoga nyaman lah sama mobilnya yang sekarang. Nah, mungkin sekian dulu nih teman-teman review modifikasi pada kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Nah, sebelum kita tutup videonya, ya lumayan panjang lah gue ngobrolnya dari tadi. Mending kita minum dulu. Mantap.